Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel komentar support bola 62. Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola di seluruh dunia maupun di tanah air. Kita kembali lagi membahas terkait dengan sepak bola, informasi-informasi menarik dari dunia sepak bola. Sebelum saya mengulas videonya, terlebih dahulu saya ingatkan kepada supporter-supporter sekalian, mohon dukungannya, mohon subscribe-nya, like dan komen, dan mohon share video ini. Pada kesempatan kali ini, kita kembali lagi akan membahas beberapa berita menarik terkait timnas Indonesia. Mungkin teman-teman supporter, hari ini saya terlihat suasana yang berbeda ya, dengan tampilan yang agak lebih bagus ya. Teman-teman supporter, sebelum saya memulai membahas video kita kali ini, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan bahwa saya memberikan komentar atau di video saya ini saya tidak sekedar asal komentar, tapi saya menonton beberapa pertandingan dan informasi-informasi bola melalui video, live streaming dan segala macam. Kemudian saya membaca referensi terkait dengan bola di beberapa media tulis yang berbasis bola yang mengulas informasi-informasi bola. Jadi saya tidak bicara sekedar bicara, tapi saya merangkum seluruh informasi-informasi yang saya dapat, lalu saya sampaikan di channel saya ini, channel komentar supporter bola 62. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, sekali lagi saya katakan, supporter adalah bagian penting dari dunia sepak bola. Ya, kalau di lapangan ada pemain 11, kemudian ada pelatih, tapi kali ini teman-teman supporter bola, supporter adalah kunci utama seberapa menarik sepak bola itu sendiri. Jadi dia adalah pemain ke-13 yang harus dijaga oleh seluruh lapisan pencinta bola. Tanpa supporter, saya yakin sepak bola ini tidak akan menarik. Sekali lagi saya katakan, saya berkomentar di sini bukan sebagai analis bola, tapi saya berkomentar memberikan unek-unek saya sebagai supporter bola. Dan semoga saya mampu mewakili teman-teman supporter dan para pencinta bola seluruh dunia maupun di tanah air. Mari kita mulai pembahasannya. Jangan lupa teman-teman supporter tetap semangat, jaga persatuan, jaga persaudaraan, jangan anarkis dalam mendukung tim andalannya. Di video kali ini kita akan membahas terkait pemain timnas. Sebentar malam, jangan lupa ditonton, jangan lupa menonton pertandingan langsung antara Indonesia melawan Yordania. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Yordania malam ini. Dan setelah saya melihat jadwal yang dirilis itu di pukul 22.30 ya, sebentar malam di pukul 22.30 di tanggal 21 April 2024 akan dilangsungkan pertandingan antara Indonesia melawan timnas Yordania U23 ya.
timnas Indonesia U23 akan menghadapi timnas Yordania U23. Dan biasanya live, kalau di Indonesia itu live di RCTI ya, di televisi RCTI, nanti bisa ditonton atau di video. Jadi teman-teman supporter dan pencinta bola sekalian, di video kali ini saya akan membahas ada pemain naturalisasi kita yang kembali bergabung pertama timnas, atau kembali akan membela timnas Indonesia pada malam hari ini. Mungkin teman-teman supporter pernah melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya di Piala Asia U23, pertandingan timnas tercinta kita itu Indonesia U23 melawan Qatar dan Australia. Mungkin tahu siapa pemain yang akan kembali bergabung, pemain naturalisasi yang akan kembali memperkuat di laga pamungkas ini atau laga terakhir yang menentukan nasib Indonesia apakah bisa lolos atau tidak di fase grup ini. Di laga pertama antara timnas Indonesia melawan Qatar, ya, kalau kalian teman-teman supporter dan para pencinta bola menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan timnas Qatar U23, banyak sekali dinamika dan drama yang terjadi pada pertandingan itu, di mana timnas Indonesia terkena hukuman penalti di babak pertama. Itu yang pertama, catatan pertama. Terkena penalti dan akhirnya kita kecolongan. Dan dari situlah kemudian mental pemain kita terpancing, karena di sisi lain dianggap bahwa keputusan wasit yang memimpin pertandingan itu, Kobirov, itu dianggap kurang bersahabat atau tidak adil dalam menentukan keputusan-keputusannya. Terlebih-lebih pada saat pertandingan itu, di awal-awal babak kedua, mungkin kita tahu siapa yang kemudian, kalau teman-teman supporter dan para pencinta bola baca, siapa yang terkena hukuman kartu merah di awal babak kedua. Kalau teman-teman saya baca di media-media, yaitu Ivan Jenner, ya, Ivan Jenner terkena kartu merah. Dan kalau kalian teman-teman atau supporter bola dan pencinta bola melihat tayangan ulang video ketika Ivan Jenner melakukan pelanggaran, itu memang wajar kalau Sintayong bersama timnas dan para supporter mengatakan bahwa itu tidak melanggar, atau setidaknya tidak perlu mendapat kartu merah atau kartu kuning kedua. Karena kenapa? Kalau kita melihat proses terjadinya pelanggaran itu, Ivan Jenner ketika melakukan pelanggaran, dia bukan hanya dia melompat menghindari pemain Qatar, tapi dari sisi kamera terlihat hanya menyentuh sedikit saja, bukan menginjak, ya. Jadi inilah yang kemudian menjadikan pemain timnas kita itu tidak fokus 100% dalam bertanding, karena menganggap kepemimpinan wasit ini berpihak kepada tuan rumah. Nah, Ivan Jenner inilah yang kemudian terkena kartu merah. Teman-teman supporter bola dan para pencinta bola, yang di pertandingan kedua membuat Ivan Jenner kemudian tidak bisa tampil. Lalu pertanyaannya kemudian, mungkin teman-teman supporter bertanya, apakah pertandingan ketiga ini dia bisa kembali membela timnas kita
bisa bergabung kembali? Ya, tentunya dia akan bergabung kembali. Inilah yang saya maksud, pemainnya akan kembali membela timnas kita. Tapi ada catatan menarik dari line up nantinya, karena di pertandingan kedua antara Australia melawan Indonesia, karena gelandang Ivan Jenner tidak ada, secara otomatis Sintayong melakukan eksperimen pada pertandingan kedua. Kalau teman-teman supporter dan para pencinta bola melihat, maka teman-teman akan melihat Sintayong melakukan eksperimen. Karena kalau kita lihat di media itu Nathan Joon, ya, Nathan Joon itu posisinya di back sayap, ya. Tapi kemudian dia ditempatkan Sintayong di lini tengah bersama Akram Fikri, ya. Kalau Akram Fikri, kalau teman-teman supporter dan para pencinta bola melihat ini, Sintayong melakukan eksperimen karena mungkin gelandang andalan Ivan Jenner absen, maka Sintayong menggunakan Nathan Joon sebagai posisi tengah. Ini berdasarkan berita-berita yang saya rangkum dari beberapa, atau saya baca dari referensi media terkenal, Tribun Nest dan segala macam, Bolanet dan segala macamnya. Nah, jadi inilah yang kemudian di partai kedua Australia ini, Nathan Joon menggunakan posisi atau eksperimen baru untuk Nathan Joon sebagai pemain tengah. Dan kalau teman-teman lihat ini berhasil. Kenapa saya katakan berhasil? Karena di pertandingan ini Nathan Joon banyak memberikan umpan-umpan yang akurat ke pemain-pemain gelandang, serang maupun striker. Kemudian Nathan Joon dalam eksperimen Sintayong ini berhasil membuktikan dirinya bahwa dia bisa ditempatkan di mana saja, termasuk gelandang yang sedang dieksperimenkan kemarin lawan Australia. Terbukti Indonesia tidak mengalami kebobolan dan kemudian berhasil menang atau unggul 1-0 atas Australia. Dan Indonesia tidak mengalami kebobolan. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah Sintayong akan kembali menggunakan Nathan Joon sebagai pemain tengah atau merubahnya ke kiri, ya. Jadi Nathan Joon ini akan merubah ke kiri atau bagaimana, ya. Nathan Joon ini akan diubah ke kiri atau bagaimana? Ini yang menjadi catatan kita ke depan. Kalau teman-teman supporter dan para pencinta bola melihat ini, maka kemungkinan Ivan Jenner akan kembali turun karena sudah bebas dari hukuman akumulasi. Dan kalau menurut saya sebagai supporter, saya yakin Sintayong akan melakukan eksperimen lagi, menduetkan antara Ivan Jenner bersama Nathan Joon untuk mengisi posisi ini, dan kemudian mencadangkan Akram Fikri, ya teman-teman. Kemungkinan besar itu akan dilakukan kembali oleh Sintayong karena terlihat performa Nathan Joon di posisi tengah mampu menjadi penyeimbang yang sangat luar biasa, membuat pemain-pemain Australia tidak mampu menciptakan peluang yang berbuah gol. Karena gelandang ini dalam sepak bola adalah posisi vital antara terjadinya serangan, kemampuan memutus serangan lawan ini berada di posisi tengah, ya. Jantung dari sebuah sepak bola itu ada di lini tengah, ya. Jadi ini saya yakin Sintayong akan kembali
menggunakan Nathan Jones di posisi tengah seperti yang dilakukan eksperimen pada saat melawan Australia, meskipun di posisinya ada di back sayap. Ya, saya kira itu. Kemudian kalau menurut saya selaku supporter bola dan pencinta bola, bahwa kemungkinan Sintayong akan menurunkan pemain-pemain yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Mungkin kalau melawan Yordania nanti, prediksi saya, atau mungkin teman-teman punya sudut pandang lain, silahkan berkomentar. Tapi menurut prediksi saya, nanti dari beberapa media atau tayangan-tayangan yang saya perhatikan di laga-laga sebelumnya, kemudian beberapa media yang saya baca, prediksi-prediksi dari media, saya memberikan kesimpulan bahwa Sintayong kemungkinan akan menurunkan line up 3-4-2-1 ya. 3-4-2-1 dengan formasi, saya yakin Hernando Ari akan kembali dipercaya sebagai penjaga gawang, karena kemarin dia membuktikan diri melawan Australia. Mentalnya, dari segi mental, Sintayong pasti tidak meragukan Hernando Ari. Saya yakin dia tidak akan meragukan Hernando Ari karena berhasil menepis penalti lawan. Dan itu salah satu, saya yakin, pertimbangan Sintayong kembali menurunkan Hernando Ari sebagai penjaga gawang. Kemudian di posisi back ini pasti Rizky Ridho akan kembali diturunkan dan akan kembali menjadi kapten di posisi. Dan saya yakin dia akan kapten dan akan diturunkan di laga ini. Kemudian dia akan ditemani oleh Muhammad Ferrari. Kemudian ada Justin Hubner, Pratama Arhan, dan di posisi tengah ada Pratama Arhan, Ivan Jenner, kemudian Nathan Jones. Ya, yang seperti yang saya katakan tadi, kemungkinan Nathan Jones akan diposisikan di tengah kembali, meskipun posisinya adalah back sayap. Kemudian Fajar Faturrahman, saya yakin akan kembali diturunkan. Kemudian ya, sang Witan Sulaiman akan kembali turun dengan Marcelino. Ya, saya yakin Marcelino tidak akan absen. Dia adalah, kalau kita lihat-lihat pertandingan sebelumnya, sepertinya dia, kalau boleh dikatakan, dia anak kesayangan dari Sintayong. Andalannya Sintayong karena skillnya luar biasa, di atas rata-rata pemain timnas Indonesia. Kemudian di posisi striker, saya yakin Rafael Struijk masih akan diturunkan menjadi starter untuk menggedor jala gawang lawan. Saya kira itu dari saya. Kemudian teman-teman supporter dan para pencinta bola, jangan lupa nonton pertandingannya. Sebagai supporter, kita harus tetap mendukung Indonesia, baik menang maupun kalah, dan tidak boleh anarkis, dan harus saling jaga persaudaraan. Sekali lagi saya katakan bahwa saya berkomentar, memberikan sudut pandang saya versi channel Komentar Supporter Bola 62. Saya berkomentar bukan asal komentar, tapi saya menonton beberapa hasil pertandingan, kemudian membaca berita-berita bola, berita-berita bola yang terkenal, kemudian membaca referensi-referensi yang berkaitan dengan topik, lalu saya rangkum dan saya sampaikan di channel ini. Teman-teman, para pencinta dan supporter bola, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada teman-teman supporter dan para pencinta bola berbeda pandangan dari apa yang saya sampaikan, silahkan memberikan komentarnya, masukan dan sarannya, sehingga kita sebagai supporter bola dan para pencinta bola harus menjaga persatuan,
memang dalam sepak bola kita masing-masing punya tim andalan atau tim yang kita banggakan, klub yang kita banggakan, negara yang kita banggakan. Tapi kita tidak boleh anarkis, kalah menang hal biasa, karena itu menjadikan sepak bola sebagai hiburan yang menarik. Maka kita jaga persatuan, jaga perbedaan, dan saling mengerti, sehingga kita menjadi supporter yang dewasa dan mampu menjadi ikon supporter yang dibanggakan di seluruh dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton video selanjutnya dan mohon komen jika ada hal-hal yang tidak sepandangan dengan apa yang saya sampaikan. Silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.